video kali ini, kami akan membahas materi seputar informatika. Apa itu informatika? Kata informatika merupakan singkatan dari informasi dan otomatisasi. Informatika adalah bidang ilmu mengenai studi, perancangan, dan pembuatan sistem komputasi, serta prinsip-prinsip yang menjadi dasar perancangan tersebut. Informatika juga merupakan bidang ilmu yang mempelajari pengolahan informasi, khususnya melalui teknologi komputer. Informatika mencakup berbagai aspek termasuk cara informasi dikumpulkan, disimpan, diolah, dianalisis, dan disebarkan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Lalu, apa itu komputasi? Komputasi adalah cara menemukan pemecahan masalah berdasarkan data input dengan mengandalkan algoritma. Komputasi juga merupakan aktivitas penggunaan dan pengembangan teknologi komputer, perangkat keras, dan perangkat lunak komputer. Komputasi merupakan subbidang dari ilmu matematika dan komputer. Komputasi meliputi ilmu komputasi, simulasi komputer, dan metode numerik. Orang yang pelajari informatika akan mendalami bagaimana suatu sistem komputasional bekerja. Informatika mengalami perkembangan lebih dari 20 tahun. Informatika kini merupakan cabang ilmu yang tidak hanya dipelajari di perguruan tinggi, namun kini pada tingkat pendidikan dasar dan menengah sudah mulai dipelajari. Dan di sini ada informatika di era revolusi 1.0, dimulai pada abad ke-18 oleh James Watt, di mana pertama kalinya ditemukan mesin uap. Mesin uap tersebut digunakan untuk mengingatkan produktivitas masyarakat. Lalu ada informatika di era revolusi 2.0, terjadi pada abad ke-19. Revolusi ini ditandai dengan ditemukannya energi listrik, lalu dilanjutkan dengan penemuan pesawat telepon, mobil, dan juga pesawat terbang yang memberikan perubahan yang sangat besar. Selanjutnya, informatika di era revolusi industri 3.0. Industri 3.0 terjadi pada akhir abad ke-20 yang ditandai dengan perkembangan semikonduktor dan proses otomatisasi industri. Kemunculan digital dan internet menandai dimulainya revolusi industri 3.0. Lalu, revolusi industri 4.0 yang dimulai pada abad ke-21 dan ditandai dengan pemanfaatan Internet of Things sehingga memungkinkannya interkoneksi antar mesin, big data acquisition yang mengarah ke machine learning, smart factory, artificial intelligence, dan lain-lain. Nah, yang terakhir, revolusi industri 5.0. Dimulai ketika industri 4.0 sudah mencapai puncaknya dan para pakar berpikir bahwa era 4.0 masih bisa disempurnakan lagi. Industri 5.0 adalah sebuah konsep industrialisasi yang mengacu pada pengembangan teknologi canggih untuk meningkatkan otomatisasi dan digitalisasi dalam berbagai sektor produksi. Nah, selanjutnya, teknologi informatika membantu manusia melakukan kegiatan. Berikut beberapa contohnya. Nah, contoh pertama ada di bidang komunikasi. Dahulu, manusia mengandalkan surat fisik atau telepon kabel untuk berkomunikasi. Sekarang, di bidang komunikasi, manusia banyak menggunakan email, aplikasi perpesanan, dan video call yang memungkinkan komunikasi instan terjadi di seluruh dunia. Selanjutnya, ada di bidang perbelanjaan. Dahulu, orang-orang pergi ke toko fisik untuk membeli barang. Sekarang, dengan adanya e-commerce, tempat berbelanja online yang memungkinkan untuk berbelanja online, membayar secara digital, dan menerima barang dari rumah. Contoh ketiga, ada di bidang pendidikan. Dahulu, pendidikan berlangsung di kelas fisik dengan buku cetak sebagai sumber utama. Nah, sekarang pendidikan dengan adanya platform e-learning yang memungkinkan pembelajaran jarak jauh, video, simulasi, dan ujian online semakin umum. Nah, contoh keempat ada di kegiatan hiburan. Dahulu, hiburan terbatas pada radio, bioskop, atau televisi analog. Sekarang, dengan adanya streaming, layanan yang memberikan akses hiburan sesuai permintaan dari perangkat komputer atau ponsel. Dahulu, di bidang transportasi, orang menggunakan peta fisik untuk navigasi dan memesan transportasi secara langsung. Sekarang, di bidang transportasi, dengan adanya aplikasi Maps untuk navigasi dan bisa memesan layanan antar melalui aplikasi secara real time.
Nah, selanjutnya di bidang kesehatan nih. Dulu, diagnosa dilakukan secara manual dengan rekam medis fisik. Sekarang, di bidang kesehatan menjadi lebih mudah. Sistem komputer digunakan untuk analisis data kesehatan, diagnosa berbasis AI, rekam medis elektronik, serta konsultasi melalui aplikasi internet dengan sistem jarak jauh. Selanjutnya, ada di bidang pekerjaan dan bisnis. Dahulu, pekerjaan dilakukan secara manual, seperti mencatat transaksi di buku besar atau mengarsip dokumen fisik. Sekarang, di bidang pekerjaan dan bisnis, komputer memungkinkan otomatisasi dengan software seperti Microsoft Excel, ERP, atau aplikasi yang berbasis cloud. Remote work juga meningkatkan berkat teknologi seperti Google Workspace. Nah, yang terakhir nih, ada di bidang fotografi dan dokumentasi. Dahulu, foto diambil dengan kamera analog dan dicetak secara fisik. Sekarang, di bidang fotografi dan dokumentasi, kamera digital dan smartphone memungkinkan pengambilan foto instan, editing menggunakan komputer, dan penyimpanan di cloud. Nah, ternyata teknologi komputer terus mempermudah ya, mempercepat, dan memperluas cara manusia untuk melakukan berbagai aktivitas di kehidupan sehari-hari. Nah, gimana teman-teman? Jadi nambah wawasan kan? Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.